Hai semuanya, welcome to my video. Terima kasih sudah mengklik video ini. Semoga kalian enjoy ya nontonnya. Dan jangan lupa di like dan komen, karena like dan komen itu gratis dan sangat membantu untuk tugas akhir saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Miftahul Jannah dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Sebelum lanjut ke videonya, semoga siapapun kalian, dimanapun kalian yang melihat video ini selalu diberikan kesehatan dan lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Seperti yang udah kalian lihat di timeline video ini, saya mau sharing tentang bersyukur untuk bahagia. Ngomongin bahagia, pasti semua orang pengen bahagia. Nah, tapi apa sih bahagia itu? Kebahagiaan itu apa sih? Menurut Carr, kebahagiaan didefinisikan sebagai kondisi psikologi seseorang yang positif yang ditandai dengan tingginya kepuasan hidup seseorang dan ditandai dengan tingginya emosi positif dan rendahnya emosi negatif. Seperti yang kita tahu, emosi itu ada dua macam, emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif itu yang seperti apa sih? Emosi positif itu seperti senang, gembira, bahagia. Nah, kalau emosi negatif itu seperti sedih, marah, nangis, kayak gitu. Sedangkan menurut Martin Seligman, salah satu tokoh psikologi positif, kebahagiaan sesungguhnya merupakan penilaian terhadap diri dan hidup yang memuat emosi positif seperti kenyamanan dan kegembiraan yang meluap-luap. Pokoknya segala aktivitas positif yang tidak memuat komponen emosi apapun. Nah, menurut Seligman ada beberapa faktor nih yang mempengaruhi kebahagiaan. Yang pertama, ada kondisi sosial. Bagaimana seseorang dapat bersosialisasi dengan baik, memiliki relasi yang baik, memiliki kehidupan sosial yang baik, itu dapat mempengaruhi kebahagiaan seseorang loh. Yang kedua, agama dan religius. Seseorang yang religius dapat lebih bahagia dan lebih puas terhadap kehidupannya. Kenapa? Karena agama dipercaya dapat memberikan harapan akan masa depan, dan keyakinan beragama menjadi landasan yang sangat efektif untuk melawan keputusasaan dan meningkatkan kebahagiaan. Yang ketiga, pernikahan. Pernikahan erat hubungannya dengan kebahagiaan. Menurut Seligman, orang yang menikah dapat mempengaruhi panjangnya usia dan mendapatkan penghasilan. Nah, hal-hal yang kayak gitu dapat mempengaruhi tingkatan kebahagiaan seseorang. Yang keempat, uang. Di negara yang sangat miskin, tingkat kekayaan seseorang atau orang yang lebih banyak punya uang itu dianggap lebih bahagia. Tapi kalau di negara maju atau negara yang makmur, tingkat kekayaan seseorang atau banyaknya uang yang dimiliki seseorang tidak menjamin kebahagiaan mereka. Dan yang terakhir, kesehatan. Mungkin bagi orang-orang yang sehat, memiliki tubuh yang sehat, itu bukan suatu jaminan mereka bahagia. Tapi bagi orang-orang yang sakit, orang-orang yang memiliki harapan tubuhnya sehat, itu sangat mempengaruhi tingkatan kebahagiaan mereka. Coba kalau orang-orang yang sakit itu dikasih kebahagiaan, dikasih tubuh yang sehat, pasti mereka akan bahagia. Nah, dari faktor-faktor yang ada tadi, diketahui bahwa kebahagiaan itu sifatnya subjektif, karena bahagia bergantung pada penilaian individu terhadap bahagia itu sendiri. Bagaimana suatu individu menstandarisasikan kebahagiaannya untuk dirinya sendiri. Contohnya, orang yang terkesan punya segalanya,
menafikan, punya apapun yang banyak orang dambakan, tapi suatu hari orang tersebut bunuh diri atau orang tersebut terkena kasus narkoba, pasti kita bertanya-tanya kan, bukankah jika ia sudah memiliki segalanya, memiliki kehidupan yang banyak orang nafikan, akan membuat ia bahagia? Dari faktor-faktor yang ada tadi, salah satunya kan ada agama dan religius. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, kebahagiaan yang sempurna akan didapat ketika seorang hamba telah mampu ikhlas dalam beragama. Ikhlas di sini maksudnya ikhlas melaksanakan seluruh ibadah yang diwajibkan kepadanya secara terus-menerus. Islam memberikan garis bahwa kebahagiaan didapatkan dengan iman, amal soleh yang banyak, dan permohonan ampun. Maksudnya gimana sih? Yang pertama, iman. Kalau kita percaya, yakin sama Allah tentang apa yang kita terima, apa yang kita lalui, itu udah yang paling terbaik menurut Allah. Dengan begitu kita juga akan tenang ngejalaninnya. Kita akan merasa puas atau mensyukuri dengan apapun yang kita terima. Nah, pastinya juga kita akan lebih bahagia. Kenapa? Karena kita percaya apapun yang Allah kasih, apapun yang Allah uji ke kita, itu merupakan suatu hal yang udah paling terbaik dari Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 216 yang artinya bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan bisa jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Lalu yang kedua, amal soleh yang banyak. Kalau kita punya amal soleh yang banyak, kita terus-menerus melakukan kebaikan, nah pasti Allah jadi senang sama kita, Allah jadi sayang sama kita. Nah, insya Allah rahmatnya terus ngalir ke kita. Saya pernah dengar di salah satu ceramahnya Ustadz Hamdan Al-Fatih, pasti semuanya tahu Ustadz Hamdan Al-Fatih itu siapa. Dia mengatakan sesungguhnya rahmat Allah itu mendahului takdirnya. Artinya apa? Kalau Allah udah senang sama kita, Allah sayang sama kita, itu kasih sayang Allah itu terus ngalir, kebaikan-kebaikan terus datang ke kita. Nah, kalau udah kayak gitu gimana? Tentunya kita pasti akan bahagia kan? Nah, siapa sih yang gak bahagia kalau disayang sama Allah? Nah, yang ketiga, permohonan ampun. Kalau kita tahu kita banyak dosa, kita banyak melakukan kesalahan, kita harus tahu diri untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyaknya dosa dapat menghambat rahmat Allah. Nah, kalau Allah udah murka, siapa coba yang bisa lulus dari murkanya Allah? Sebenarnya kebahagiaan dalam pandangan Islam itu mudah. Seperti yang kita tahu, Allah selalu memudahkan segala hal, apapun untuk kebaikan. Nah, Allah berfirman dalam surat Al-Ibrahim ayat 7 yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, maka kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Intinya apa? Kita harus bersyukur. Dan bersyukur itu apa sih? Sebagai sebuah emosi, bersyukur merupakan rasa ketakjuban, rasa terima kasih, rasa apresiasi terhadap apa yang kita terima, apa yang kita punya, baik itu sedikit atau banyak, suka atau tidak, tetap kita harus syukuri sebagai bentuk sebagai yang terbaik menurut pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan nunggu bahagia dulu baru bersyukur, tapi bersyukur untuk bahagia. Karena kalau kita bersyukur sesuai dengan janji Allah bahwa Ia akan terus menambah nikmatnya, dan dengan begitu kita juga akan terus lebih bahagia. Karena sesungguhnya janji Allah itu benar loh. Sekian dulu sharing mengenai bersyukur untuk bahagia dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang menonton, mendengarkan. Dan untuk teman-teman yang mau berpendapat atau sharing, boleh banget loh komen di bawah. Dan jangan lupa di like videonya, oke? Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.